Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalam bainakumah. Saya mendengar ada yang belum jawab salam saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat Ibu, semangat banget masyaallah. Sehat ya mawon. Berkah Ibu nggih. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. An-nikahu min sunnatin faman ya'mal min sunnatin falaysa minni. Tankihul mar'atu li arba'in li maliha, li jamaliha, li hasabiha, li diniha, fasfar bidzati dini taribat yadaka. Wa in ta'addana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya jazakillah khairan katsiran kepada seluruh insyaallah ustazah-ustazah di MSR dan ikut empati bergabung terutama di saudara-saudara di Palestina. Kita doakan mujahid mujahidah istiqomah, ikhlas dan bisa membela tanah Al-Quds, Masjidil Aqsa dengan kemenangan Al-Falah yang sejati. Dan ikut berduka cita juga Masya Allah beberapa hari ini di tengah-tengah sampai tidak ada waktu melihat status dari Ustazah Ustazah Dewi bahwa mohon maaf kakak beliau meninggal dunia. Kita doakan Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha wa'akrim nusulaha wa wasit madkhalaha Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahtina badaha wa'akrim nusulaha wa wasit madkhalaha. Dan kita doakan juga tidak hanya untuk yang saudara di Palestina, juga ibu dari ustazah yang ada di MSR ini sedang sakit. Kita doakan dengan kesembuhan, tinggal senggang, sehat walafiat, sakitnya menjadi kafaroh, penggugur kesalahan dan dosa-dosa. Safakillah la ba'sa insyaallah tahur. Allahumma rabbana siyati bil ba'sa isfifa anta ila sifa'an sifauka la yugadirus saqaman. Allahumma sfi, Allahumma sfi, Allahumma sfi. Semoga husnul khatimah saudara-saudara kita dimanapun berada yang hari ini terutama di Palestina yang memperjuangkan Al-Quds, tanah suci, Masjidil Aqsa, kakak dari ustazah yang ada di MSR, dan kita doakan ibu dari ustazah di MSR dan saudara-saudara yang terluka, yang baru sakit, yang terkena kebiadaban, kezaliman dari kita nyebutnya Yahudi ya, karena Israel lebih kepada nabi agama Nabi Musa, Yahudi gitu ya. Salah satunya diberi kesembuhan, diberikan kesehatan walafiat. Mohon maaf ini bisa saja LCD-nya ya. LCD-nya atau ini ya? Belum nyambung. Ahwan Jidan, tadi baru saja saya minta izin untuk menunaikan kewajiban mengisi di CV percetakan dakwah bil kolam ya. Ada dakwah dengan bilhal, dakwah dengan perbuatan, ada dakwah bil lisan, dakwah dengan lisan kita, ada dakwah bil mal, dakwah dengan harta kita. Ternyata ada saudara kita yang concern dakwah bil kolam, yaitu dengan tulisan. Saya baru saja menunaikan di percetakan yang ada di Sukoharjo. Saya minta izin untuk tidak sampai lama untuk di sini. Dimatikan tidak usah. Kalau tidak ada nanti PPT-nya bisa taksir, sudah taksir saja.
Poinnya mana? Tapi tidak ada nyambung ya. Ya, karena waktu anak ini maju, nanti kalau memang tidak bisa ditampilkan, sebenarnya bukan karena HDMI-nya ya, teknis. Hari ini mungkin sudah saya di Ustazah mengangkat tema tentang fase-fase ya dalam berumah tangga atau fase-fase di usia 40 dalam berumah tangga. Sudah saya buat PPT ya. Kalau tidak bisa ditampilkan, bukan berarti kita kehilangan media, karena Imam Ghazali dengan kitab Ihya Ulumuddinnya, dulu belum ada LCD, Imam Syafi'i dengan kitab Al-Umnya, belum ada laptop, ada Imam Malik dengan kitab Al-Muwatta'nya, itu juga belum ada yang namanya pointer atau yang lain, tidak menjadi kendala, tapi PPT yang saya buat bisa nanti di-share. Sudah saya buat hampir 3 jam lebih. Ya, salah satu berkenaan dengan fase-fase usia 40 dalam rumah tangga yang dikenal dengan arba'ina sanah, yang sudah ditekankan bahwa arba'ina sanah ini merupakan masa-masa kematangan dalam berpikir, kematangan dalam mengintrospeksi dirinya, kematangan dalam menyelesaikan permasalahannya, dan usia-usia 40 ini dalam keadaan yang stabil dan keadaan yang tetap. Kalau dia masih menikmati dengan amal soleh ibadahnya, dia akan stabil dan tetap dalam ibadahnya. Kalau usia 40 masih melakukan kemaksiatan dan dosa, dia pun juga akan tetap dan stabil dalam maksiat dan dosanya. Maka kalau kita merujuk penekanannya bahwa kenapa kok angka 40 gitu ya. Kalau kita merujuk pada salah satu banyak fase-fase, ternyata angka itu mempunyai identik dengan karakteristik seseorang, karakteristik kedewasaan seseorang, karakteristik berkenaan dengan salah satu pemikiran seseorang yang kurang lebih nanti ada kaitannya dengan menyikapi adanya salah satu pernikahan yang sudah tidak muda lagi, atau pernikahan yang semakin hari semakin tambah bulan, semakin tambah tahun, itu berarti pernikahannya yang semakin ujian itu semakin bertambah-tambah. Ini dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ada penekannya arba'ina sanah, bahwa usia 40 itu dia harus mulai menyadari kenikmatan yang diberikan Allah itu sangat luar biasa. Kalau kita merujuk, ya Rasulullah ayyunasi khairun, siapakah manusia yang terbaik itu? Rasul menjawab, mantola umuruhu wa hassuna amaluhu. Manusia yang disebut annasu khairun atau annasul khairun adalah manusia yang diberi usia yang panjang, wa hassuna amaluhu, baik amal ibadahnya. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah ayyuna sisarun, siapakah manusia yang buruk itu? Siapakah manusia yang tercela itu? Siapakah manusia yang melakukan pelanggaran dan dosa itu? Rasul menjawab, mantola umuruhu wasa'a amaluhu, manusia yang diberi usia yang panjang tapi sa'a amaluhu, buruk amalnya. Maka kalau identik dengan angka, kalau menyandarkan satu hadis ini, mantola umuruhu wa hassuna amalahu termasuk anasul khairun. Sedangkan mantola umuruhu wa sa'a amaluhu termasuk anasus sarun, seburuk-buruknya manusia. Maka dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, kalau saya boleh menjabarkan, Al-Quran itu ada 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 77.845 kata, 74.437 kalimat, 325.345 huruf. Ternyata ayat Al-Quran itu sampai 325.345 huruf itu bukan berarti
Al-Quran itu hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar salah satunya sesuatu yang menjadikan dia mendapatkan fadilah amal dengan membaca Al-Quran satu huruf 10 kebaikan. Alhamdulillah, Allah pejuang, ini juga pejuang. Kalau di Palestina beliaunya angkat senjata, beliau cukup angkat kabel LCD. Pejuang ya. Jazakallah khairan Ustaz. Saya itu kalau gugup itu enggak mikirin kabel gitu ya, tapi beliaunya ini pawangnya, pakarnya LCD-nya, karena LCD-nya setiap hari yang beliau. Ya. Ya. Ini salah satu surat Al-Ahqaf. Ya. Maka salah satunya ditekankan bahwa usia 40 itu adalah usia di mana seseorang mulai pada tingkat kematangannya, berpikirnya pada tingkat puncaknya, dan implikasinya, realisasinya yaitu dengan salah satunya perbuatan yang konsisten. Kalau 40 itu cenderung berubahnya sangatlah kecil. Kalau dia ahli ibadah, berubahnya juga tidak akan signifikan dalam urusan kemaksiatan. Kalau dia ahli maksiat, itu berubahnya juga tidak akan signifikan dalam urusan ibadah. Ya, pikirannya bercabang ya. Lupa mau taruh mana pointernya tadi. Sudah tua, sudah mau lansia ini saya ya. Maka dikatakan salah satunya rasa syukur itu bukan hanya dengan bilisan kita, tahmid kita 33 kali, alhamdulillahirabbil alamin. Itu pun tidak cukup. Atau hati kita bersyukur pada Allah dengan adanya tasdiqu bil qalbi, pengakuan dalam hati. Tapi rasa syukur itu tercermin dari perbuatan kita. Bagaimana dia konsisten dengan ibadahnya, bagaimana dia konsisten dengan amal solehnya, bagaimana dia konsisten untuk meninggalkan kemaksiatan dalam dirinya. Maka salah satunya ukuran 40 ini, dan saya mengkaji sejarah, semua nabi, rasul itu diangkat sebagai nabi dan rasul usia 40 tahun, kecuali Nabi Isa dan Nabi Yahya. Jadi Nabi dan Rasul itu diangkat sebagai Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Kecuali Nabi Isa dengan Nabi Yahya dan Nabi Yahya. Itu di usia tidak 40 tahun. Maksudnya Allah itu yang menjembatani usia Rasul wafat. Rasul itu lahir 571 Masehi. Ketika ditambah 63, ya 610 sekian. Maka salah satunya yang menjembatani Nabi lahir sampai Nabi wafat itu di tengah-tengah, yaitu usia 40 tahun. Maka 40 tahun itu ada kekhususan dari Allah, di mana dia seharusnya sudah mulai dengan benci dengan kemaksiatan, sudah mulai benci dengan namanya kekufuran, sudah mulai benci dengan adanya yaitu pelanggaran dan dosa. Maka salah satunya kalau saya boleh klasifikasikan, manusia itu melewati 5 alam. Yang pertama alam roh, yang kedua alam kandungan ibu, yang ketiga alam dunia. Dan alam dunia itu berbatas usia, ada masa tenggangnya, ada expirednya, ada masa berlakunya. Dan mau tidak mau kita akan beralih kepada alam kubur. Dan alam kubur kita akan ditentukan finishnya yaitu di akhirat. Bisa dakolal jannah atau dakolal nar. Apakah dia masuk surga atau dia masuk neraka. Maka usia 40 tahun ini hakikatnya sudah mulai jijik, bahkan jijik dengan kemaksiatan, jijik dengan kekufuran, jijik dengan kesyirikan, jijik dengan kemunafikan. Ayatul munafiki salasun idza saqadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Tanda-tanda orang munafik yang seharusnya dia benci di usia 40 tahun ketika berkata bohong. Dalam berumah tangga, kalau dia ada kebohongan dengan pasangan, dengan suami, dengan anaknya, konteksnya kebohongan bukan untuk kebaikan, dia ada kegelisahan dan ada rasa jijik di dalam hatinya.
Ketika berjanji mengingkari. Ayatul munafiki thalathun, tanda-tanda yang kedua ketika berjanji mengingkari. Ketika usia 40 tahun dia jijik dengan kemungkaran, dengan tidak menepati janji, dengan sesuatu pengingkaran. Maka ketika dia ingkar dengan suami, dengan istri, dengan anak, ada suatu kegelisahan. Usia 40 tahun ada kebohongan, ada keingkar janjian, tapi dia tidak jijik dengan kebohongannya, dengan pengingkaran janjinya. Itu hakikatnya bisa ditelusuri bahwa 40 tahunnya itu belum matang dalam berpikir. Bukan stabil lagi, tapi labil. Kalau saya boleh menggunakan istilah-istilah dalam penyakit-penyakit mental, itu punya disorder. Disorder itu kekacauan dalam dirinya. Kekacauan dalam mentalnya. Bisa saja nanti efeknya kepada introvert, seharusnya ekstrovert, kok introvert. Bisa saja kepada sesuatu insecure, bisa saja suatu toksik kemarin yang kita bahas. Maka salah satunya usia 40 tahun ada sesuatu pengkhususan dari Allah Subhanahu wa taala di mana seseorang itu sudah mulai bersyukur akan nikmat yang telah diberikan. Kalau kita merujuk realitanya di bawah usia kita yang sudah meninggal banyak. Seusia kita yang meninggal lebih banyak lagi. Di atas usia kita yang meninggal teramat sangat banyak sekali. Maka usia 40 tahun itu orientasi bagaimana dia siap untuk mati. Akfiru dzikra hadimi laddatiyaknil maut. Hendaknya seseorang bisa mengingat sesuatu yang bisa melupakan kesenangan dunia. Dan yang bisa membuat lupa kesenangan dunia yaitu dengan kematian. Maka baru saja saya ngisi di SMK, guru agamanya itu hobi nge-share lelayu kematian. Bahkan ketika Pak guru agama di SMK itu sering nge-share surat lelayu kematian, itu banyak yang nyindir. Saya tidak kenal si fulan, saya tidak kenal si fulana, saya tidak kenal yang meninggal ini siapa, saya tidak kenal. Banyak, bukan dia marah-marahin. Bapak guru agama yang nge-share surat lelayu itu dimarah-marahin oleh orang-orang yang ada di grup WhatsApp tersebut. Cuma hakikatnya salah satunya Pak, dia tidak akan lemah. Bahkan salah satunya hobinya guru agama itu apa? Sering datang ke kamar mayat. Mau mayatnya siapa, mau siapa yang meninggal, dia datangi dan dia buka mayat itu. Bahasa kita kalau ciluba gitu ya, gitu ya. Maka salah satu membuat saya terketegun, saya ngisi di sebuah SMK di Boyolali, hobi guru agama itu sering mengunjungi kamar mayat. Yang kedua, hobi yang ketiga apa? Selain dia nge-share surat lelayu di grup manapun, mau kenal maupun tidak kenal, di-share supaya saudara-saudaranya mengingat akan kematian. Yang kedua, sering hobi datang ke kamar mayat. Yang ketiga, sering takziah. Yang meninggal itu dia tidak kenal, pokoknya takziah saja. Mau kenal, mau tidak, takziah saja. Karena apa? Maksudnya, akfiru dzikra hadimi yadatil yaknil maut. Ketika akfiru dzikra hadimi yadatil yaknil maut, dia bisa mengerem, memfilter, membentengi akan hubud dunia, kesenangan kepada dunia. Dan yang paling sering dilakukan guru agama ini, salah satunya sering mengunjungi, yaitu apa? Ke ziarah-ziarah kubur. Dan pernah dia melakukan membuat tanah galian 2 meter. Dia masuk di situ beberapa menit, merasakan rasanya tidak ada kanan kirinya seseorang, gula-gulita sendiri. Ternyata apa? Salah satu yang membuat saya kagum, walaupun saya juga guru agama di SMA, tapi belum terlalu berani ke kamar mayat. Belum terlalu berani saya. Kemarin saja saya nyuruh murid SMK saya ketika praktek sholat jenazah, siapa murid Pak Yuli yang berani pakai kain kafan, semua lubang ditutupi, dan masuk tanah galian 2 meter yang saya buatkan, saya kasih uang 1,5 juta. Murid saya bilang apa? Jenengan riyen mawon Pak. Saya sampai, ini gimana cara menyadarkan murid-murid saya yang nakal ini? Tak suruh kain kafan berani, lubang ditutupi berani, tapi ketika masuk liang lahat, jenengan riyen mawon Pak. Malah saya kasih 3 juta Pak.
Ini salah satu yang membuat saya, ya Allah, bagaimana menyadarkan itu sebelum seseorang itu bisa menempati fase-fase di dalam keluarga, maka usia 40 itu ada misteri di balik itu. Ada misteri di balik itu. Oke. Sambil saya berdiri aja. Salah satunya apa? Abu Bakar Ibnu Iyas mengatakan, seseorang hamba yang muslim apabila usianya mencapai 40 tahun, Allah meringankan hisabnya. Nanti ada yaumul hisab. Nggih. Saja kan nggih, enggak apa-apa saya. Saya itu sambil ngeleng-ngeleng mana pointer saya. Udah tak pegang kok, lupa. Ini salah satu hadisnya sahih. Hadisnya mutasil, tersambung. Kualitas sanadnya tidak mardud. Mardud itu ditolak. Ini hadisnya sahih. Ketika seorang hamba yang muslim apabila usianya mencapai 40 tahun, Allah meringankan hisabnya. Ini misteri di balik usia, kenapa semua nabi dan rasul diangkat sebagai nabi dan rasul usia 40 tahun, kecuali Nabi Isa dan Nabi Yahya. Oke. Yang kedua kita kupas, 40 tahun Allah menjanjikan diringankan hisabnya sampai 50 tahun. 60 tahun Allah memberinya rezeki yang di situ kembali ke jalannya, rezeki yang barokah. Mohon maaf, salah satu rezeki yang tidak berkah, tidak ada namanya berkah itu apa? Ziyadatul khair. Kalau kita punya rezeki kok tidak bertambah kebaikan kita, itu berarti rezeki kita tidak berkah. Yang namanya berkah itu ziyadatul khair. Rezeki itu mendatangkan kebaikan. Baik kepada kebaikan pada dirinya, anaknya, keluarganya, mertuanya, masyarakatnya, dan siapapun yang membutuhkan. Kalau punya rezeki kok dia tidak ziyadatul khair, berarti bisa saja dikatakan istijrot. Mohon maaf, saudara kita nggak sholat tapi kaya raya. Saudara kita tidak pernah infak tapi rumahnya mewah. Saudara kita tidak pernah berhaji tapi dia, mohon maaf, tabungannya miliaran. Itu namanya istijrot. Ya, kenikmatan keimannya dijabut oleh Allah. Istijrot itu hartanya menggelincirkan dia. Istijrot itu dia sedang diuji dengan hartanya, dan hartanya bisa mencelakainya. Maka kalau usia 60 tahun dia diberi rezeki, tapi rezeki yang sampai ke jalan Allah. Usia 70 tahun penduduk langit menyukainya. Nabi Muhammad tidak merasakan ini, tapi langit menyukainya karena Nabi Muhammad wafat 63. Tapi Nabi Muhammad, mohon maaf, maksum dan dijamin surga. Maka yang konteksnya kriteria 70 tahun yang disukai langit, salah satunya kalau kita lihat merujuk Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu masih hidup, tapi disebut manusia langit. Mana manusia langitnya Uwais Al-Qarni? Karena dia berbakti kepada orang tuanya. Beda kebalikannya dengan Al-Qamah. Wa itaqala luqmanu wa huwa li abdihi, dikatakan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladumul adim. Maka salah satunya apa? Seseorang bisa menjadi disukai manusia langit ketika usia 70 tahunnya disibukkan dengan ibadah, disibukkan dengan mencari ridho Allah. Bahkan Rabi'ah Adawiyah itu meninggalnya di antara 40, 50, 70 tahun. Apa? Salah satu yang membuat saya mau menangis takut dengan syairnya Rabi'ah Adawiyah. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena aku takut nerakamu, maka bakar aku saja ke nerakamu selama-lamanya. Jika aku menyembahmu karena aku hanya mengharap surgamu, maka jangan pernah masukkan aku ke surgamu selama-lamanya. Tapi kalau aku menyembahmu karena aku beribadah kepadamu, jangan sedikit engkau memalingkan wajahmu dariku. Mohon maaf, syair seperti ini saya yakin kalau jenengan baca tidak berani. Kalau aku menyembahmu ya Allah karena takut dengan surgamu, karena takut dengan nerakamu, kebalik, maka masukkan aku ke nerakamu selama-lamanya. Tapi kalau aku cuma mengharap ibadah kepadamu karena surgamu, jangan sedikit pun pernah. Jangan pernah masukkan aku ke surgamu.
Maka salah satu 70 tahun yang orientasinya kepada, ya Allah, jika aku beribadah karena aku mengharap cintamu, jangan sedikit engkau memalingkan wajahmu dariku. 80 tahun Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan-kebaikan dan menghapus keburukan-keburukannya. Salah satunya, mohon maaf, kalau saya itu pernah ketika ngisi pengajian, kanan kiri saya itu usianya ada yang 70 tahun, 80 tahun. Ceritanya apa? Asam uratnya gimana, Pak? Gula darahnya gimana, Pak? Jantungnya gimana, Pak? Paru-parunya gimana, Pak? Maka kalau saya mengisi pengajian itu pengennya dekat dengan anak muda, ngomonginnya jihad, hafal Quran, okay? Menjadi mujahid, mujahidah. Tapi kalau ngomongi duduk dengan mbah-mbah atau bapak-bapak 70 tahun, ngomongnya sudah ngomongin penyakit, Pak. Okay? Salah satunya apa? Penyakit yang diberikan di usia 80 tahun, kafarah, penggugur kesalahan dan dosa-dosanya. Makanya kalau mendoakan orang sakit, syafakallah bagi yang laki-laki, syafakillah bagi yang perempuan, la ba'sa, tidak apa-apa. Insya Allah atohur, sakitmu menggugurkan kesalahan dan dosa-dosamu. Lah hubungannya dengan syukur di usia 40 tahun enggak apa? Lihatlah berapa lama kita sehat daripada berapa lama kita sakit. Sehat 50 tahun, sakit gigi 1 minggu, ngeluhnya minta ampun. Semua dilempar, semua dipecahkan. Kita tidak melihat berapa lama kita sehat, tapi lihat berapa lama kita sakit. Itu 90 tahun Allah mengampuni semua dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, dan mengizinkan untuk memberi syafaat. Syafaat itu bukan konteksnya syafaatnya Nabi, yaitu memberikan pertolongan buat ahli baitnya dan dicatatkan baginya di langit bahwa dia adalah tawanan Allah di bumi. Karena belum ketemu ini tadi di mana. Yang kedua, fase-fase itu usia lahir sampai 15 tahun, yaitu aulad, sejak lahir sampai 15 tahun. Ukuran ibadah seseorang itu sejak mukallaf. Mukallaf itu seseorang yang dibebankan hukum taklifi. Laki-laki sudah mimpi basah, perempuan sudah menstruasi, tumbuh rambut di area kemaluan, postur tubuhnya berubah, dan usianya 15 tahun. Dosa pahala itu dimulai sejak mukallaf yang dibebani hukum taklifi. Yang kedua, fase yang kedua sabab, yaitu sejak balik sampai usia 40 tahun. Teorinya ini teori-teori produktivitas. Ini bukan dari Mario Teguh ya, tapi dari Yuli Ngeluh. Dari Yuli Ngeluh saya berkata, tingkat produktivitas manusia itu semakin menurun, kebutuhan hidup semakin meningkat. Tingkat produktivitas manusia semakin menurun, kualitas ibadah pun idealnya seharusnya semakin meningkat. Fisik kita semakin melemah, kebutuhan hidup semakin menguat. Maka sebelum fisik kita melemah, kita kualitaskan ibadah kita, termasuk ibadah horizontal dengan pasangan kita. Kuhul itu yaitu sejak umur 40 tahun hingga usia 60 tahun. Ini masa-masa yang mulai stabilnya tingkat tinggi. Kalau usia 40 tahun kok masih ahli maksiat, dia akan konsisten dengan maksiatnya, istiqomah dengan maksiatnya. Tapi kalau 40 tahun sampai 60 tahun kok dia ahli ibadah, dia konsisten dan istiqomah dengan ibadahnya. Terus 60 tahun ke atas suyuk. 60 tahun ke atas punya karakter apa? 60 tahun ke atas sudah tidak mau memikirkan kepentingan-kepentingan dunia lagi. Wa batagi fima ataqallah darul akhirat wa la tansa nasibaka minad dunya. Usia 60 tahun kok masih jadi makelar tanah. Ya, usia 60 tahun kok masih pagi jadi siang, siang jadi malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Lah sebelum 60 tahun ngapain saja? Saya pernah diajak oleh teman Ustadz juga di Solo. Ustadz Juli usianya berapa? 37.
Sudah mapan belum? Ya belum terlalu mapan, Mas Ustaz. Usia 40 tahun harus mapan, Ustaz Juli. Biar jenengan sudah tidak terlalu memikirkan cari uang, makan apa, pakaiannya mau pakai apa. Siap, Ustaz. Ini baru 37 tahun, berarti 3 tahun lagi saya harus jadi kaya raya. Maka salah satunya usia 40 tahun, ukuran Ustadz muda itu untuk bahwa dia sudah harus meninggalkan kepentingan-kepentingan dunia. Imam Syafi'i berusia 40 tahun, beliau memakai tongkat. Ketika ditanya hal itu, beliau berkata, supaya saya selalu ingat bahwa saya adalah seorang musafir. Tadi sudah saya katakan, 120 hari dalam janin rahim ditiupkan ruh. Lahir ke dunia, masuk ke alam, sebelum ruh, sudah ruh alam kandungan ibu. 9 bulan 10 hari. Dari alam kandungan ibu menuju alam dunia. Kita itu musafir. Orang yang sedang melakukan perjalanan. Orang yang bersafar. Dari alam ruh, kandungan ibu, alam dunia. Mau tidak mau kita akan OTW, bahasanya anak muda sekarang. OTW ke alam barzah, alam kubur. Dan alam kubur hanya persinggahan yang sementara. Setelah itu yaitulah alam akhirat. Maka Imam Syafi'i memakai tongkat di usia 40 tahun, beliau berkata, supaya saya itu selalu ingat bahwa saya ini musafir. Dan tempat penantian saya atau tempat tujuan saya yang akhir bukan dunia, tapi yaitu akhirat. Setidaknya ada 3 tanggung jawab yang diemban oleh mereka, suami maupun istri yang usianya 40 tahun. 1, tanggung jawab ke atas, vertikal, mahdhah, hablum minallah, sholat kita, doa kita, wujud syukur kita, itu ada dimensi vertikal kita, menghormati kedua orang tua dengan ketaatan, kesabaran, finansial, dan perhatian. Yang kedua, tanggung jawab kita ke bawah. Ada top down, ada bottom up. Kalau dari atas ke bawah, top down. Kalau dari bawah ke atas, bottom up. Ada tanggung jawab ya ke bawah, yaitu menyayangi dan menguatkan anak-anak. Maka kalau ini seorang ibu, al-ummu madrasatul ula, ida adat ada tayyibal al-araq, sa'ban tayyiban al-araq. Dengan ilmu-ilmu pengarah kasih dan sayang. Yang ketiga, tanggung jawab ke samping, kanan kiri kita. Maksudnya tongkat itu kita punya kanan kiri kita. Siapa itu? Bersinergi dengan mitra hidup. Nah ini, istri suami. Maka salah satunya kenapa pakai tongkat, selain kita mengutamakan ibadah vertikal, juga mengutamakan yang di bawah kita, kanan kiri kita. Kemarin hubungannya sudah teamwork, ya, tim yang baik, yaitu istri suami, saudara-saudari, dan tetangga dalam rangka membangun rumah tangga yang kehidupan sosial masyarakatnya rukun, aman, dan damai. Belum ketemu ya tadi saya. Ini ngisi kayaknya kepalanya dari sini. Mana yang satu? Jadi ini kalau pakai ini tidak usah ini. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi mengatakan, seseorang yang sudah memasuki umur 40 tahun sudah waktunya menyadari betapa banyak nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah kepadanya, kepada orang tuanya, dan mensyukurinya. Ia turut mengutip perkataan Imam Malik. Ini karyanya Al-Muwatta, Madhabil Al-Arba'ah, mengatakan pernah melihat para ahli ilmu di negerinya yang gemar mencari dunia. Orang-orang tersebut bergaul dengan masyarakat hingga seorang dari mereka mencapai usia 40 tahun. Jika mereka telah memasuki umur itu, maka mereka mengasingkan diri dari masyarakat. Konteksnya mengasingkan diri, dia lebih kusuk dalam ibadahnya. Kalau usia 40 tahun ke bawah dia masih sibuk cari dunia, tafadhol, silahkan. Usia 40 tahun lagi lebih kepada al-ghuraba, dia mengasingkan diri. Salah satunya apa? Rasulullah setelah menjadi nabi pada usia 40. Kebanyakan para nabi diutus juga di usia 40 tahun. Mohon maaf, sepeninggal Nabi Isa, sebelum kepada Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal 571 Masehi, itu masa fatrah, masa kekosongan Nabi.
Pernah ada masa fatrah kekosongan Nabi, ada pernah masa kekosongan wahyu tidak segera turun. Maka kalau seperti itu apa dikatakan? Maka salah satunya masa-masa di mana manusia harus banyak berintrospeksi diri, muasabah diri. Ini salah satu, mohon maaf, kalau kita merujuk salah satu ayat dengan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Badan meteorologi geofisika yang kita panasnya 38 sampai 40 derajat Celcius. Kalau kita mau bertafakur memikirkan why, limada, kenapa? Apa Allah sedang menguji kita? Allah sedang menghukum kita? Maka momentum usia 40 tahun momentum yang tepat untuk bermuasabah, berintrospeksi diri. Kenapa kemarau panjang? Kenapa saudara kita dizolimi? Kenapa panasnya sudah sampai 42 derajat Celcius? Kenapa tidak segera diturunkan hujan? Di sekolahan, di kampus, instansi sedang istisqa, tapi juga belum diturunkan hujan. Ini menjadi bahan muasabah, introspeksi bagi kita. Ya. Lanjut lagi, Al-Hajjaj Ibnu Abdullah Al-Hakami, salah seorang amir dari kalangan Bani Umayyah di Dimas, yang itu termasuk Damaskus. Jadi ada Umayyah 1 itu di Damaskus, Umayyah 2 itu di Cordova, Spanyol. Aku telah meninggalkan kemaksiatan dan dosa-dosa selama 40 tahun karena malu. Al-hayya'u minal iman. Usia 40 tahun harusnya sudah malu dengan Allah. Kalau kita masih melakukan kemaksiatan, sudah bukan waktunya lagi. Kalau selama ini sudah maksiat di usia 20, 30, 40 masih maksiat, malu sama Allah. Dan al-hayya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Kepada manusia kemudian aku meninggalkan sesudah itu karena malu kepada Allah. Alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh seorang penyair. Diturutinya, soba ma soba hatta alaiz saibu roksuh, kepala nggih. Dituruti semua yang disukai sehingga uban telah menghiasi kepalanya. Dan manakala uban telah memenuhi kepalanya, ia berkata kepada kebatilan. Uban itu sampai berkata, jauhi aku, jangan kau dekati aku. Ini saya sudah peringatan sedikit, kanan kiri saya uban sudah banyak sekali. Konteksnya ini adalah ketika uban sudah memenuhi kepala kita. Salah satunya para fuqaha mengatakan jangan semir rambutmu yang sudah beruban dengan semir warna hitam. Agar apa? Selain fadilahnya uban kita itu jadi cahaya, yang kedua mengingatkan kalau kita itu sudah tua, sudah harus memikirkan tentang kematian, ibadah, sudah harus malu kalau masih melakukan kemaksiatan. Uban sampai berkata kepada kebatilan, kemaksiatan, jangan jauh, jangan dekati aku, menjauhlah dariku. Uban kita itu kalau boleh berkata itu, kita nusus kepada suami, kita durhaka kepada orang tua, kita masih menggibah kepada orang lain, jangan engkau mendekatiku, jauhilah aku. Ya, atau dikatakan menjauhlah dariku. Kalau uban-uban jenengan, uban-uban saya bisa berkata, janganlah engkau mendekatiku. Aku tidak mau berteman denganmu kebatilan. Aku tidak mau bersahabat denganmu kemaksiatan. Aku tidak mau bestinan denganmu kemudorotan. Maka salah satunya apa? Ini salah satu ingatnya uban ini berkenaan dengan falama alahu qala libatil ibtal. Jauhi aku. Jauhi aku. Ya. Imam Al-Qurtubi ya mengisyaratkan dalam kitab tafsirnya Al-Jami, saya mendapati para ahli ilmu di kampung kami mencari dunia dan ilmu dan serta berbaur dengan banyak orang. Lalu saat masuk usia 40 tahun, mereka enggan berbaur atau kumpul-kumpul bersama orang-orang yang memilih melakukan ibadah. Maksudnya dia meninggalkan orang-orang melakukan kemaksiatan, dia lebih berkumpul memilih melakukan ibadah sampai ajal menjemput.
Usia 40 tahun kok masih nongki-nongki? Usia 40 tahun kok masih ke mall? Usia 40 tahun kok masih ya gibah, bahkan gibah fisabilillah. Ini salah satu yang membuat apa? Itu sudah harusnya al-hayya' minal iman. Wah, gibah kita syar'i kok. Di mana gibahnya? Di masjid. Masjid mana? Ibadur Rahmah. Ibadur Rahman. Gibah kita syar'i kok. Gibah kita awali dengan basmalah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Gibah kita syar'i kok. Gibahnya gimana? Yang kita gibahi yang baik-baik saja. Itu sama saja. Oke. Salah satunya maka dari As-Sa'bi, dari Masruq, dia berkata, apabila salah seorang dari kalian telah menginjak 40 tahun, maka ambillah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu basiron wa nadiron, ya, kabar gembira dan ancaman. Sekarang fase-fase dalam rumah tangga. Rumah tangga ketika masih manten anyar, calon manten anyar, tambah lagi mantan anyar. Ini Ustazah Dewi sama saya ini kayaknya mantan anyar, alias manten lawas. Yulianto ini mantan anyar. Nah, ketika apa? Fase manten anyar itu saudara tuh bulan madu, ibadah, mubasyarah, melampiaskan hasratnya, mesra-mesraan. Fase ini diakui sebagai masa romantis, indah, idealis, dan penuh kasih. Fase ini berlangsung 1 atau 2 tahun saja. Ya, kalau misalnya istrinya sedang kesandung, gimana dek kakinya? Ada yang luka, saya obati, gimana dilus-elus bu? Kalau menikah sudah 2 tahun lebih, ya jatuh mata. Jenengan lo yang ngomong ya bu, ya bukan saya. Maka salah satunya apa? 1 tahun itu romantisme. Fase ini ditandai dengan gairah dan keintiman seksual yang tinggi, hubungan jima. Yang kedua, fase penyesuaian. Fase pernikahan selanjutnya adalah fase penyesuaian yang ditandai dengan keasikan dengan pasangan mulai menurun. Nah, ini hati-hati. Pelakor ini beraksi ketika usia pernikahan 3 tahun ke atas. Pebinor, perebut bini orang, itu sudah mulai muncul di usia pernikahan 3 tahun ke atas, 2 tahun ke atas. Will, wanita idaman lain, itu juga muncul di 2 tahun pernikahan ke atas. Bahkan mantan-mantan itu mulai datang, pas nikah tidak datang, ketika sudah menikah mereka datang, minta balikan. Ya, salah satunya usia 2 tahun ke atas. Ditandai dengan ini mulai menurun, Anda kembali ditarik oleh kenyataan tentang tanggung jawab. Manajemen cash flow harus bagus karena dituntut dengan kebutuhan hidup. Hubungan dengan mertua, mengurus rumah, dan membesarkan anak. Tahapan ini menunjukkan gambaran utuh mengenai sebuah pernikahan. Fase yang ketiga, fase pelarian. Dalam fase pernikahan ini, Anda dan pasangan mulai menyadari bahwa telah menikahi seseorang dengan banyak kekurangannya. 1 tahun itu jeleknya istri tidak kelihatan. Jelekmu adalah kelebihanku. Ya, kekuranganmu adalah kemuliaanku. Gombalmu kia kalau 3 tahun. Oke? Tapi kalau 3 tahun sudah mulai menyadari ternyata istri saya kurangnya A, B, C, dirinci, Pak. Bu, salah satunya apa? Dia mulai menyadari bahwa pasangannya itu banyak kekurangan. Ya, tetapi sekaligus memiliki banyak kebaikan. Lah ini, usia 40 tahun ke atas jangan sering melihat kekurangan suami. Dan suami jangan sering melihat kekurangan istri. Mohon maaf, kalau saya katakan kalau melihat kekurangan istri, itu saya melihat dengan 1 mata saja. Tapi kalau saya melihat kelebihan istri, saya menggunakan mata yang melotot. Juga istri, lihat kekurangan suami, saya itu ya kadang sadar ya. Makanya suami itu kalau berbuat salah, segera minta maaf. Kalau istri berbuat salah, tidak pernah lupa akan kesalahannya. Bahkan diingat-ingat terus gitu ya. Maka salah satunya buat seperti itu.
Terus berdua sudah mulai menemukan diri sendiri dengan cara yang baru. Dalam tahapan yang memasuki usia 3 hingga 5 tahun ini, pernikahan sudah mulai muncul yang namanya konflik. Kompleksitas permasalahan sudah mulai ada, bermunculan banyak. Yang kecil, masalah yang kecil jadi besar. Terutama ibu-ibu. Masalah suami yang kecil aja diingat-ingat sampai kapanpun. Kesalahan sendiri dilupakan. Ya, istri itu kayak gitu. Jadi kesalahan suami tidak pernah lupakan, kesalahan dirinya segera wong ya teko, kerudungnya apa kerudungnya? Ijo apa abrit ya. Maka salah satunya mulai muncul konflik dan frustasi yang menggantikan gairah dan penyesuaian sebelumnya. Bahaya perselingkuhan pun mulai bisa muncul pada fase ini. Pernikahan 3 sampai 5 tahun itu sudah mulai ada perselingkuhan. Hai ibu-ibu, kalau suamimu bilang rumput tetangga lebih rindang dan lebih hijau, kita tidak boleh kalah. Kita bilang sama suami kita, rumput tetangga lebih hijau boleh, tapi juga burung tetangga lebih berkicau. Saya tuh TikTok pakai cadar karena mungkin suaminya selingkuh ya. Jadi mohon maaf berkata, suami kau boleh mengatakan rumput tetangga lebih hijau dan lebih rindang, tapi jangan salahkan kami sebagai istri, burung tetangga lebih berkicau. Cadaran itu Masya Allah. Saya lihat di TikTok, kalau dapat saya bukakan ini. Karena bentuk cangkel dongkolnya kepada suami yang selingkuh. Yang keempat, fase penilaian ulang. Di akhir dekade pertama, 5 tahun mau berakhir, pernikahan dan memasuki dekade kedua, Anda dan pasangan menjadi lebih terbiasa dengan situasi dan kebiasaan satu sama yang lain. Anda berdua menjadi lebih dewasa, terutama dengan kehadiran anak-anak, atau jika Anda telah memiliki mentor maupun contoh yang baik dalam pasangan lain. Anda dan pasangan biasanya berkomitmen kembali pada janji mitsaqon ghalidho. Ingat yang baik-baik di masa sebelum menikah sampai kepada menikah. Ya, pernikahan dengan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan. Kemarin sudah analisis SWOT, strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang. Triknya adalah rintangan atau hambatan. Juga mulai bekerja untuk membangun kembali diri sebagai pasangan sembari meningkatkan kehidupan berkeluarga. Fase yang ke-6, 5, fase tumbuh bersama. Bertahan dari kebosanan, monoton, konflik, dan godaan merupakan tanda dari fase tumbuhnya bersama. Anda dan pasangan sama-sama menemukan kedamaian di usia 2 hingga 3 dekade pernikahan. Fase ini juga terdapat kesempatan keduanya untuk menemukan kembali satu dengan yang lain ketika anak-anak tumbuh dan masuk perguruan tinggi, dan salah satunya keduanya pasangan memiliki karir yang memuaskan. Ini kesempatan yang sangat baik untuk fokus pada satu dengan yang lain. Kalau anak-anak sudah dewasa, mereka perguruan tinggi, bekerja, ini momentum seorang suami istri untuk membangun lagi monotonitas yang sudah mulai menggerogoti dengan adanya membangun lagi dengan mitsaqon ghalidho, dengan bulan madu. Pupung anaknya wis gede-gede. Ya anaknya cilik-cilik kan ngapunten. Kita kesulitan, waktu kita sudah habis untuk anak dan sebagainya. Yang keenam, fase perselisihan, pertengahan usia. Nah ini fase yang hari ini, tema hari ini. Fase perselisihan pertengahan usia, perubahan usia terjadi paruh baya di usia 40 sampai 50-an. Saya harus lihat waktunya saja, anak-anak. Azannya jam berapa, Ustaz? 31. Nah lagi saya. Salah satunya apa? Menyebabkan terjadinya penyesuaian biologis dan emosional. Salah satunya Anda dan pasangan mengalami krisis paruh baya psikologis. Logis itu ilmu, dari kata logos, psiko itu jiwa. Ini beberapa minggu ini saya dapat ada aja gangguan psikologis, depresi,
anak stres, tidak mau sekolah, orang tuanya broken home, ada aja permasalahan psikologis. Karena apa? Usia 40 sama 50 ini menunjukkan salah satunya Anda dan pasangan mengalami krisis paruh baya psikologis. Saat telah mencapai puncak kehidupan pernikahan atau karir. Di fase ini Anda berdua mungkin mengalami penurunan dari berbagai aspek kehidupan. Ya, mulai dari eksternal atau di faktor dari ekstern sampai kepada faktor internal atau intern. Yaitu penurunan dari berbagai aspek kehidupan. Pikiran mendekati pensiun dan penuaan bisa sangat menakutkan. Mohon maaf, 40 tahun sampai 50 tahun itu tingkat sensitivitas seorang perempuan dan laki-laki tinggi. Kehilangan kadang, mohon maaf, orang istrinya baru sibuk, anaknya sibuk, seakan-akan dia merasa sendiri. Dan mohon maaf, ada sudah mulai dengan penyakit-penyakit mental. Maka salah satunya apa? Ini sudah mulai sebagian orang sehingga mereka bereaksi berlebihan. Kalau usia 40-50 tahun itu juga selalu dramas. Apa dikatakan? Mendramaisasi. Dia terlalu, mohon maaf, yang kecil bisa jadi yang besar. Yang tidak ada masalah bisa jadi masalah karena dirinya sendiri yang merasa jadi sumber masalah. Atau dirinya sendiri yang menjadi salah satu apa? Dasar terjadinya masalah. Tak heran di usia ini mereka obsesif menyuarakan pada kaum muda untuk melakukan berbagai hal di tahun-tahun terbaik mereka. Berbagai hal juga terjadi di fase ini, misalnya emptiness syndrome atau namanya sindrom saat anak-anak pergi meninggalkan rumah. Nah ini mulai, mohon maaf, kalau anak di pondok pesantren, dia di kampus sampai tinggal di kos dan sebagainya, sudah mulai salah satunya orang tua mengalami yang namanya sindrom kayak kehilangan anak. Kematian orang tua, mohon maaf, anak atau mohon maaf sehebat-hebat apapun seorang istri, ketika sudah orang tuanya meninggal, itu sudah mulai tidak stabil, sudah tidak setegar dulu, sekuat dulu. Dengan adanya salah satunya ada kematian orang tua, kesehatan menurun. Maka salah satunya kalau sudah 40-50 tahun kok penyakitnya bukan seperti penyakit ketika usia 40 tahun ke bawah, ini salah satu membuat ada sindrom yang membuat dia seakan-akan sendiri. Seakan-akan sudah mulai sepi. Opportunity-nya apa? Sendirinya itu, habis sudah. Ya. Sendirinya itu apa? Salah satunya membuat kita untuk banyak berefleksi, untuk kita banyak yang namanya muasabah, berintrospeksi diri. Pasangan yang kuat dan komitmen akan menemukan cara untuk menghadapi badai. Masalah apapun, ombak besar apapun menerpa bahtera rumah tangga, dia akan hadapi dengan bersama. Sayangnya, realitanya, kasuistiknya, banyak juga pasangan lain yang menyerah dan membiarkan pernikahan mereka hancur. Saya melakukan riset, perceraian itu didominasi bukan hanya pasangan muda-mudi, tapi didominasi oleh pasutri yang usia 40-50 tahun. Karena tidak komitmennya, tidak saling sefrekuensi, tidak saling satu visi, satu misi, sehingga membiarkan rumah tangganya hancur. Fase terakhir yaitu fase pemenuhan. Setelah beberapa dekade pernikahan, suami dan istri menyadari dalam tahapan pernikahan ini bahwa mereka berhasil bersama dan puas melakukannya selama sisa hidup mereka. Pasangan kembali melihat tahun-tahun awal mereka bersama dan bersyukur bahwa mereka memiliki satu sama yang lain berbagai hal dari sisi baik dan buruk. Bagi mereka atau beberapa pasangan, fase ini menjadi tahap yaitu jatuh cinta lagi. Uber keberapa itu? Uber kedua, ketiga, keempat, silakan. Maka salah satunya kemarin saya itu sampai takjub, kakek-kakek, nenek-nenek, boncengan sepeda ontel. Mereka pegangannya mengalahkan pasangan yang muda-mudi, seakan-akan dunia milik mereka berdua. Saya pun malu, pernikahan saya belum selama mereka, tapi mohon maaf mereka membuktikan bahwa mereka masih. Dan kemarin mohon maaf saya temui bapak itu apa resepnya,
Saya hanya ingin maut yang memisahkan di antara kita. Bisa enggak, mohon maaf, jenengan bilang sama suami atau istri, Mas, atau Dek, atau Bu, atau Yang, atau Ya Humairah, kita bisa enggak menikah sampai akhir hayat yang memisahkan? Tanpa ada perceraian dan tanpa ada yang namanya salah satunya apa? Keretakan di dalam sebuah rumah tangga. Ya. Setelah fase ini, kesimpulan dari saya, satu, ketika pasutri usia 40 tahun belum ada minat dalam dirinya pada agama, maka indikasi pertanda tidak baik dari kesudahan usianya. Ketika usia 40 tahun sampai akhir hidupnya kok belum tertarik ada minat dengan agama, itu mempengaruhi usia selanjutnya atau sesudahnya. Di dunia dan di akhirat. Karena di usia 40 tahun menjadi puncak kehidupannya, baik fisik, baik emosi, baik intelektual, dan baik spiritual. Sebelum selain PPT, karena tadi juga dedaan, masih ada waktu saya. Oke. Apa dikatakan? Hubungan suami istri di usia 40 tahun, suami harus bisa menggunakan kekuatan emosionalnya, kekuatan intelektualnya, kekuatan spiritualnya untuk bisa apa? Menerima bahwa pasangan kita itu digariskan untuk kita, dan di sana pasangan kita punya kekurangan dan punya khilaf. Dan bagi saya seorang suami, kurangmu, wahai istri, adalah kelebihanku. Burukmu, wahai istri, adalah kemuliaanku. Bahkan dikatakan jauhnya kamu dari agama, itu tugasku sebagai seorang suami. Kalau Anda jenengan semua istri, ya suami, burukmu adalah baikku. Khilafmu adalah kemuliaanku. Dan kurangnya atau jauhnya agamamu dari Allah itu merupakan tugasku. Sedikit saya berpuisi sebagai penutup. Hai suami, saya tidak semulia Khadijah. Saya tidak setaat Aisyah. Bahkan saya tidak secantik Zulaikha. Dan saya tidak sesabar Fatimah. Tapi keinginan saya semulia Khadijah, setaat Aisyah, secantik Zulaikha, sesabar Fatimah. Itu adalah kewajibanmu, wahai suami, untuk mendidikku, untuk mengingatkanku di saat aku khilaf, di saat aku lupa. Khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahlihi. Wahai istri, saya tidak semulia Ibrahim. Saya pun tidak setaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga tidak setampan Nabi Yusuf. Saya juga tidak segagah Nabi Musa. Tapi keinginanku semulia Ibrahim, setaat Muhammad, setampan Nabi Yusuf, seperkasa Nabi Musa. Tugasmu, wahai istri, dukung aku untuk ke sana. Khairukum khairukum li ahli, wa anna khairukum li ahlihi. Maka ada penekannya, mohon maaf, dan terakhir ancaman, ini bukan untuk ngancam pada hakikatnya, usia 40 tahun itu titik bosennya dengan pasangan kita juga sudah semakin pada puncaknya. Bagaimana kita tidak bosan dengan pasangan kita? Perlu ada variasi, perlu ada namanya fantasi, perlu adanya rekreasi. Kalau perlu istrinya diajak ke salon, manicure, pedicure. Pengen istrinya cantik, nggak mau modalin. Suami apaan itu? Kalau mohon maaf pada pasangan suami istri, ini bagi perempuan, salah satunya para fuqaha mengatakan, kenapa laki-laki boleh masna sulasa waruba? Boleh menikahi 2 atau 3 atau 4? Karena laki-laki tidak ada menopause. Sedangkan perempuan ada menopause. Dan salah satu, saya tutup dengan salah satu yang namanya maqasidus syariah. Tujuan hukum Islam itu ada 5. Yang pertama, hifdzul aql, menjaga akal. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzul din, menjaga agama.
dan hifdzun nasl, menjaga keturunan. Maka tidak usah iri kalau suami diperbolehkan menikah 2 atau 3 atau 4, karena Pak suami tidak hamil, yang dijaga anak keturunannya, hifdzun nasl. Saya yakin kalau suami itu bisa hamil, tidak akan diizinkan poligami. Kenapa? Anaknya dijaga, keturunan siapa, binnya siapa, nasabnya siapa, hereditasnya siapa, genetiknya siapa. Dan mohon maaf, masa-masa menopause bagi seorang perempuan tingkat sensitivitasnya tinggi, ya, apa-apa bisa jadi masalah, rasa cemburunya juga sudah mulai melambung tinggi, dan masa-masa itu sudah mulai dengan adanya apa? Salah satu kekhawatiran, kalau merujuk kepada agama, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari Yuli Ngeluh, bukan Mario Teguh, seburuk-buruknya suami itu pasti ada sisi baiknya. Sebaik-baiknya istri itu pasti ada sisi buruk dan jeleknya. Suami yang baik di usia 40 tahun ke atas, jangan melihat keburukan istri yang mungkin banyak, bahkan syukur-syukur sedikit. Tapi kita lihat kelebihan istri itu ternyata melebihi kekurangan dan kejelekannya. Bagi istri, jangan melihat kekurangan suami, tapi lihatlah kebaikan suami. Karena suami itu berat, Yulianto pun tidak akan kuat. Maka butuh teman yang solid untuk kita bisa taat, supaya tidak sekarat dan kita selamat dunia akhirat. Apa itu? Salah satunya arijalu qawwamuna 'ala nisa. Yulianto suatu saat diminta tanggung jawab oleh Allah, apa? Bagaimana istri dan anakmu? Dari saya sekian, mungkin PPT-nya bisa di-share ini. Waktu dan tempat saya kembalikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.